Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail. Saya mahasiswa keperawatan Poltekkes Kemenkes Pontianak tingkat 1. Nah, di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang remaja dan seks pranikah. Baiklah, untuk waktunya itu kurang lebih 15 menit. Saya penyuluhannya, saya Ismail. Di sini samping saya ada Bapak Ian. Nah, di sini saya akan jelaskan tentang materi seks pranikah. Baiklah, tanpa berlama-lama, di sini langsung saja saya akan menjelaskan tentang apa itu seks pranikah. Pengertiannya itu, remaja merupakan sekelompok manusia yang berada dalam proses peralihan dari masa kanak-kanak menjadi dewasa. Masa ini berkisar antara 9 sampai 10 tahun sampai dengan 19 sampai 20 tahun. Untuk wanita itu kisaran usia 11 sampai 12 tahun sampai dengan usia 21 sampai 22 tahun. Untuk pria, perubahannya itu yang terjadi pada masa ini adalah cenderung ingin bebas keluar kemana, pergaulannya itu sangat bebas. Nah, ingin mencoba sesuatu, tapi kurang disertai pertimbangan yang mendalam. Tanpa suka berpikir terlebih dahulu apa yang akan dia lakukan. Lebih suka berkelompok dengan teman-teman sebaya, nih yang sering ngumpul, sering apa kan, dan sering mudah terpengaruh oleh pergaulan. Nah, ini pergaulan bebas nih, sangat berbahaya. Masa remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak sampai menjelang masa dewasa. Remaja belum mandiri sebab secara ekonomi dan sosial masih bergantung pada orang tua nih, yang masa remaja nih. Perkembangan alat reproduksi semakin matang sehingga menimbulkan hasrat dan mendorong seksual. Pada hubungan seks sebelum menikah pada remaja dapat membawa akibat yang merugikan nih. Seks bebas ini sangat merugikan. Ketidakmampuan menata dorongan seksual mendapatkan remaja pada kondisi dan situasi kritis atau rawan, sebab dorongan seksual yang tidak dikendalikan dapat merugikan masa depan remaja. Hamil di luar nikah itu bisa jadi, itu pergaulan bebas tuh. Penyakit menular seksual adalah sebagian dari kerugian akibat ketidakmampuan mengendalikan dorongan seksual. Tahap perkembangan ini juga dikenal sebagai masa aki balik atau masa pubertas. Seks pranikah itu merupakan salah satu masalah yang mengancam remaja. Nah, selanjutnya ini ada akibat pramenikah pada remaja dapat merugikan kesehatan reproduksi dan kondisi mental atau kejiwaan. Akibat seks pramenikah antara lain: 1. Ini ada kejiwaan. Yang pertama nih, pada perempuan, ya tahu kan kalau seks bebas itu kan bisa menyebabkan, pertama untuk wanita kan kehilangan keperawanan. Kalau ini kan bisa hamil di luar nikah. Nah, untuk laki-laki itu bisa kehilangan keperjakaannya laki-laki. Keadaan ini bisa mengakibatkan timbulnya masalah mental seperti cemas, suka melamun, depresi, kadang bisa sampai ingin bunuh diri. Cara untuk menghindari seks pranikah itu ini banyak nih. Yang pertama, mengisi waktu dengan kegiatan positif sesuai dengan bakat. Kalau
bakat olahraga bisa dilakukan olahraga, dan kegiatan positif lainnya. Minat dan kemampuan misalnya olahraga, kesenian atau berorganisasi, organisasi yang positif, bukan organisasi yang negatif. Taat beribadah, hindari berdoa di tempat-tempat yang sepi. Ini kalau berdoa di tempat sepi kan tahu yang ketiganya pasti adalah setan. Tidak mengajak dan berani menolak ajakan melakukan seks pranikah. Ini selanjutnya bagaimana menjadi remaja sehat. Yang pertama itu taat beribadah. Ini khusus ini yang beragama, taat beribadah agar kita terhindar dari godaan-godaan yang tidak enak gitu kan. Selanjutnya itu giat belajar, bekerja menuju masa depan yang sukses, kerja keras. Yang ketiga itu mengembangkan hobi yang positif. Misalnya ada hobi bola, kembangkan, hobi voli, kembangkan. Selagi itu hobi yang positif. Dan selanjutnya itu peduli terhadap lingkungan sesama teman. Peduli pada teman, jika ada teman yang ingin melakukan hal-hal yang negatif, diingatkan, jangan dibiarkan. Jika ada teman-teman yang mengajak ke pergaulan bebas, tegur, ingatkan bahwa perbuatan tersebut adalah dosa. Percaya diri, ini mampu mengambil keputusan dan yang bertanggung jawab. Selanjutnya menghindari merokok, minuman-minuman beralkohol, lebih parahnya gitu narkoba, itu wajib dihindari. Menghindar. Yang selanjutnya menghindari seks pranikah. Pranikah itu seks bebas lah, bisa dikatakan seks bebas. Baiklah Pak, saya sudah menyampaikan evaluasi tentang kesehatan. Apakah ada yang ingin Bapak tanyakan? Kenalkan, nama saya Bayan. Kali ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada saudara Ismail, yaitu tentang apa itu pengertian seks pranikah menurut Bapak. Baiklah, langsung saya jawab. Seks pranikah ini adalah sebuah kegiatan seksual yang diterapkan oleh seorang sebelum mereka menikah. Pada masa lalu, seks pranikah dianggap masalah moral yang menjadi debu di beberapa budaya dan dianggap dosa oleh sejumlah agama. Saya ingin tanyakan lagi. Kalau dari segi akibat dari seks bebas ini apa Pak? Kalau yang dari segi seks bebas ini itu sangat berbahaya itu. Yang pertama itu bisa menularkan penyakit. Bisa di seks bebas ini ada disebutkan sebagai penyakit infeksi menular seksual atau IMS. IMS ini ditularkan dari satu orang ke orang lain melalui aktivitas seks, baik melalui vagina, oral maupun anal. Klamida disebabkan oleh Chlamydia trachomatis. Itu bakterinya tuh yang menyebabkan penyakit-penyakit itu. Yang ada lagi? Yang terakhir menurut saya, bagaimana cara menghindari seks bebas ini Pak? Cara-cara untuk menghindari ini ya banyak sih, tergantung dari kita yang menjalani ya. Menurut saya itu cara untuk menghindari itu yang pertama, batasi keluar rumah. Saat keluar tuh kalau benar-benar ada keperluan mendadak, kalau kira-kira keperluan ingin ngumpul-ngumpul yang kira-kira yang tidak baik tuh ini dijauhi lah, gitu kan. Yang selanjutnya, hindari lingkungan yang buruk. Jika ada teman-teman yang ingin mengajak bergaul-gaul yang kira-kira yang ke arah negatif tuh lebih baik hindari. Dan tanamkan kepada diri kita sendiri bahwa kita itu emang berniat tidak ingin melakukan hal-hal yang negatif seperti itu. Dekati keluarga kita,
lakukan interaksi kepada keluarga terutama. Itu sih menurut saya. Ada tanya lagi? Enggak. Terima kasih karena telah memberikan Bapak jawaban. Semoga bisa dijadikan motivasi terus dan juga ada modal untuk menghindari seks bebas ini. Oh baik Pak. Terima kasih ya Pak atas pertanyaannya. Baiklah, baiklah. Itu hasil dari penyampaian sesuatu penyuluhan dari saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.